Halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan seputaran crypto, make sure pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk leave your likes button di dalam video ini. Kalau kalian suka dengan pembahasannya tentunya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya pengen membahas tentang pergerakan Bitcoin, seputaran Bitcoin. Seperti yang kalian lihat, hari ini kita drop back ya, dan pullback-nya ini cukup dalam sebetulnya. Ya sebenarnya sekitaran 3-4% sih, dan ya mungkin bagi sebagian kita ngeliat ini cukup parah ya, bagi sebagian kalangan. Nah, before saya lanjut sedikit, saya pengen mention dulu beberapa hal. Inilah adalah salah satu alasan kenapa sometimes kita harus mempertimbangkan skenario atau backup plan lah terhadap analisis utama yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan memang kita ngeliat the trend is your friend, which is kita lagi uptrend, terus ya positifme kita dan optimisme kita terhadap market itu adalah cenderung menguat. Dan tentunya kemarin teman-teman pasti udah dapat beberapa informasi dari YouTube atau influencer atau analis ya seputaran kripto ini, bahwa kripto ini berpotensi naik sampai kisaran area $57.000, terlebih karena itu merupakan area level Fibonacci retracement 78,6%. Akan tetapi, seperti yang saya remind juga, kita juga tidak boleh terlalu overconfident. Sometimes kita harus memikirkan kemungkinan yang lain supaya kita juga tahu langkah apa yang baiknya kita lakukan. Seperti contohnya, mengurangi muatan spot atau investment kita di spot, atau mungkin kita bisa bilang juga buat teman-teman yang trading di leverage, teman-teman bisa mengurangi jumlah kuantitas margin yang teman-teman ambil di dalam setiap trade-nya teman-teman. Dan inilah reasonnya gitu ya. Karena kita kemarin memang sudah sempat review di waktu Senin pagi, saya bikin alternatif ya, Bitcoin Alternative View ya, tentang gimana sih Bitcoin ini sebenarnya mengalami pelemahan momentum ya. Kalian bisa lihat sendiri dari momentum bayarnya tambah lama tambah melemah. Sebenarnya dengan penguatan sekarang pun mungkin nggak di 10%, tapi dia bisa di atas 10% ya. Kita coba cek ya guys, dari penguatan sini ke sini. Nah, ini sebenarnya kisaran 12,96%, which is ya sedikit lebih rendah ya dibandingkan penguatan terakhir sekitar 15%. Akan tetapi ya maybe itu nggak bisa dijadikan patokan juga gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari time frame daily guys, saya pengen remind kalau di sini kan saya juga sudah gambarkan kita membentuk ascending broadening wedge pattern ya. Jadi saya mundur sedikit biar kalian bisa lihat ya, ascending broadening wedge. Dan rupanya guys, simpelnya kita di sini kejedut guys ya, kejedut sama yang namanya si ascending wedge pattern ini. Ascending broadening wedge pattern ini. Jadi kayak kita kepentok, habis itu dipukul mundur dan terjadi pullback. Dan seperti skenario yang saya bahas sebelumnya, ascending broadening wedge pattern itu kalau misalkan memang dia perlu break ke atas, sometimes kondisi kayak gini bisa terjadi ya. Kalian lihat dia kepentok, habis itu retest dulu, kalau misalnya dia break ke atas lagi baru kita terjadi konfirmasi. Jadi ini yang saat ini kita perlu perhatikan, dan mudah-mudahan sih bisa terjadi, dan mudah-mudahan aja nih ya guys, Bitcoin itu bisa ketahan di kisaran area ini gitu ya, atau di ya sebenarnya kurang lebih itu di kisaran area $50.500 ya. Karena bagi time frame 4 jam itu adalah area yang menurut saya cukup penting. Kalau misalkan untuk daily, sebetulnya sih dia bisa ketahan di kisaran 49.300 ini aja, itu udah cukup baik teman-teman ya. Karena 49.500 atau 49.300 itu merupakan area penting Bitcoin sebelumnya. Dan saat ini seperti yang kita ketahui, sepanjang sesi Australia tadi pagi, Jepang, terus juga masuk ke sesi London ya, kita tuh ngelihat terpressure terus-terusan. Nah, sekarang itu adalah kesempatan terakhir untuk Bitcoin menunjukkan apakah sepanjang sesi New York ini sampai nanti penutupannya di jam 4 pagi, Bitcoin bisa close di atas area Fibo 61,8% ini. Karena kalau misalkan failed, berarti guys, ini adalah false breakout. Dan ada potensi yang lebih besar secara probabilitas kita ngelihat Bitcoin itu justru akan melanjutkan pullback-nya dia. Mungkin sampai ke kisaran exponential moving average 21 ya. Ada kemungkinan di kisaran area ini, which is kita ngelihat nantinya akan ada pantulan, atau mungkin lebih parah lagi kita bisa ngelihat dia balik sampai ngetes kisaran area $46.000, karena ini memang salah satu support kuatnya si Bitcoin ya. Jadi penguatan kemarin terinisiasi atau di trigger itu dari area ini ya. Kita lihat pump setelah dia tes exponential moving average 21 and then boom, terbanglah dia sampai break kisaran
kisaran area resistance ini. Which is kalau misalkan balik pun kita mungkin bisa ngelihat dia ngetes sampai kisaran area itu. Oke, itu untuk time frame daily. Dan balik lagi, ini bukan video untuk FUD ya, bukan video untuk menakut-nakuti teman-teman, tapi untuk teman-teman melakukan antisipasi. Ada baiknya kan saya katakan ini di awal supaya teman-teman mengurangi muatan. Oke, balik lagi untuk jaga-jaga tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti. Oke. Nah, untuk time frame di 4 jamnya sendiri, sebenarnya di sini kita bisa lihat ya, saya udah sempat lakukan analisis juga. Di sini ada Fibo 61,8% yang saya tarik dari sini ya, which is ini adalah penguatan pertama ke sini. Nah, kalau misalkan kita tarik dari sini juga Fibo extension ya, kita tarik dari sini ke sini. Sebetulnya sih di kisaran itu juga sama, kisaran 61,8% ya, di kisaran area 50.800. Jadi itu memang menurut saya area yang cukup confluence untuk key supportnya kita, which is ini memang harus bertahan di kisaran area ini guys ya. Kalian perlu perhatikan di antara 50.800 dan 50.400, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih enak clearnya saya akan buka dengan chart kosong dulu ya, supaya teman-teman dapat gambaran detail terhadap pergerakan Bitcoin ini. Nah, pertama, kalau misalkan simplified, kita akan gunakan Fibonacci retracement. Kita tarik dari sini ke sini guys ya. Jadi dari swing low terakhir ke swing high terakhir, dan kita dapatkan kisaran area Fibo 61,8 di 50.800 $, dan itu adalah salah satu area yang menurut saya cukup penting karena sebelumnya di situ juga itu merupakan resistance guys ya. Ini 50.500 ini ya, sekitaran area itu. Jadi kalau saya simpulkan, mungkin di kisaran area ini kita akan memberikan kotak. Nah, ya terus kita extend ke samping sini. Ini merupakan area resistance dari si Bitcoin yang perlu kita jaga supaya kita ngelihat Bitcoin ini masih ada kemampuan untuk bertahan dan kembali menguat. Mungkin last chance juga untuk teman-teman yang sekarang posisinya baru beli karena kemarin confident untuk taking profit terlebih dahulu atau exit terlebih dahulu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jaga-jaga guys dengan kondisi saat ini supaya kita make sure ya bisa dikatakan aman. Lebih baik menyesal karena ketinggalan profit daripada menyesal karena kesangkut, dan itu lebih nggak enak lagi guys nungguinnya ya, mentalnya lebih terganggu. Oke, just so daerah ini 50.700 sampai 50.500 ini merupakan area yang cukup penting perlu kita pantau saat ini. Oke, sementara untuk kondisi terakhir sebenarnya gini, saya juga sempat sampaikan ya bahwa kita memang ada potensi ngeliat Bitcoin ini bisa ngetes di kisaran 53.000 $, dan ternyata sampai sini udah kepantul ke bawah. Nah, lalu di grup Telegram tadi saya sempat mention bahwa di time frame 4 jam ya kita ngelihat ini membentuk semacam evening star pattern, which is evening star itu adalah salah satu kondisi pembalikan arah atau reversal terhadap suatu market dengan konfirmasi next candle-nya yang itu berwarna merah ini ya. Konfirmasinya pun sangat firm dan sangat strong, artinya memang kalau kita ngelihat di kondisi sekarang itu masih ada kemungkinan penurunan lanjutan dari si Bitcoin, dan area yang perlu diperhatikan adalah kisaran area ini. Ini adalah area kisaran 46.000 $, di mana di time frame daily tadi saya berikan informasi ya di kisaran 46.800 itu merupakan Fibo 50%-nya juga. Jadi ada potensi kita bisa visit ke area tersebut. Nah, before ke sana ada pula area yang saya bilang ini cukup penting, yaitu di kisaran 49.300. Seperti yang kalian tahu, kemarin itu kita sempat ketahan di kisaran area ini cukup lama, dan mungkin saat ini bisa kita jadikan patokan sebagai salah satu key support kita juga jika kita mau melihat Bitcoin meneruskan penguatan. Sehingga skenarionya mungkin akan menjadi higher low ya, kemudian higher low lagi mungkin di kisaran area ini, atau setidak-tidaknya kita bertahan di low yang sama supaya memastikan Bitcoin ini tetap dalam proses higher high higher low sequence. Kurang lebih seperti ini guys ya. Jadi kalau misalnya saya keluarkan garis ya, kita pakai misalkan ascending channel, kita bisa lihat juga dari sini. Sebenarnya di sini kita bisa hubungkan titik ya, lowest di sini, lowest point di sini dengan lowest point di sini. Kita akan hubungkan. Sorry for the ads ya. S dari eksternal. Nah, di sini kita extend. Sebenarnya kita ngelihat juga di sini memang ada ascending channel terbentuk, di mana ada area-area yang sebelumnya berfungsi sebagai support dan resistance-nya dia ya. Termasuk terakhir itu di kisaran 50.500 $, ini. Nah, itu aja paling sih yang perlu kita lihat saat ini kondisinya teman-teman. Saya cuma bisa berharap mudah-mudahan kita ngelihat Bitcoin bisa terrebound dari kisaran area ini dan mungkin bisa meneruskan penguatan lanjutannya ya. Otherwise kalau misalkan kita
memang ngelihat di sini dari segi momentum sendiri juga kemarin sudah saya sampaikan ya, kita memang ngelihat ada pelemahan step by step ya, dia mengalami pelemahan momentum. Setiap kali dia terjadi breakout, momentum semakin melemah ya, penguatannya hanya terbatas aja gitu. Jadi kayak ini 14%, di sini mulai dia kelihatan mulai 13%, terus di sebelumnya sebenarnya jauh lebih strong kisaran area ini ya, tuh jauh lebih strong. Pada saat dia breakout pertama itu 24%. Even though kalian ukur dari sini sekalipun aja itu 21% ya. Jadi dia break, penguatannya sekitar 21% atau mungkin sekitaran 25%. Di sini 15% atau 14% dan di sini 13% saat ini kita udah langsung ngelihat pullback terjadi. Ingat teman-teman, di video yang terakhir di sini ya saya sempat gambarkan juga. Sebentar saya cari dulu, make sure nggak salah ya. Nih ya, momentum bullish saya sempat gambarkan di sini kalau nggak salah. Wait a second ya. Nah ini ya, semakin lama kita semakin slowing down. Memang sih setelah kita ngelihat terjadi breakout kemarin ya nggak jadi slowing down gitu ya. Cuman tetap aja guys, kalau misalkan saya gambarkan seperti ini ya, sorry. Nah ini tetap yang namanya slowing down ya. Dia tetap semakin lama itu semakin pelemahan. Harusnya kan dia konstan ya, konstan dia bisa begini gitu. Let's say dia penguatan sampai ke kisaran area atasnya, tapi ini kan nggak, makin lama semakin melemah. Jadi harap berhati-hati teman-teman, jangan terlalu overconfidence ya, jangan terlalu FOMO lah istilahnya, karena takut ketinggalan lah, nanti Bitcoin 100.000 saya belum ada tambah koin dan lain sebagainya lah. Kalian mau entry silakan, karena simpelnya sekarang juga kita lagi dikasih diskon terhadap seluruh market lainnya. Tapi tetap teman-teman ya, gunakan manajemen risk dan juga pastikan margin yang kalian gunakan itu bijak dalam transaksinya. Oke? So, kurang lebih itu aja update saya seputaran Bitcoin pada hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sekaligus udah kayak pidato ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka, make sure kalian hit like buttonnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya akan bertemu dengan teman-teman lagi di next update berikutnya, yaitu seputaran Cardano. Oke? See you again soon. Bye-bye. Have a pleasant night. Cheers.